sering hubungan satu akidah itu lebih kuat daripada hubungan kerabat. Bahkan nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mendapatkan posisi istimewa yang membuat para al-anbiya dan syuhada itu iri-iri hati. Mereka bertanya, kenapa orang-orang itu mempunyai tempat yang istimewa melebihi kami? Dijawab, hum qaumun mutahabbuna fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang satu sama lain saling mencintai karena aku. Makanya acara seperti ini bagi kita nikmat. Bagi kita nikmat. Karena apa? Di sini kita menyambung hati. Menyambung hati kita untuk memperkuat keimanan kita. Karena setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah pelajaran dan nasihat. Dan nasihat yang paling mengena adalah kejadian yang bakal dialami oleh semua orang, yaitu kematian. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mauti. Orang yang telah mengalami kematian tidak mungkin berbicara, menyampaikan pengalamannya. Tidak ada orang yang mati itu lagi ada, kecuali Ashabul Kahfi. Itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan sebab acara ini kita bersilaturahmi sekaligus kita untuk saling menasihati bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan yang kita ini semuanya bakal mengalami. Hanya kita ini dengan kesibukan, dengan urusan, kadang-kadang merupakan dan membuat kita lupa dengan kematian. Makanya salah satu hak yang harus kita tunaikan kepada seseorang, kepada saudara kita, diantaranya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa idza mata fatba'hu. Kalau saudara kamu muslim meninggal dunia, itba'hu, ikut kemana? Mengantar jenazahnya pemakaman, paling tidak bertakziah, paling tidak ikut menyolatkan, sampai kalaupun tidak bisa hadir, bisa menyolatkan sholat. Inilah sambungan yang membuat kita ini mengambil pelajaran dan nasihat dari peristiwa kematian. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat maut itu datang ke rumah, setiap rumah itu, apakah rumah itu besar, rumah itu kecil, rumah itu dibuat dari pohon, rumah itu dibuat dari rumput, apakah rumah itu dibuat dari batu, semua tempat tinggal setiap hari didatangi oleh malaikat maut. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad bahwa kalian dicabut nyawa kalian oleh malaikat maut. Kapan? Jika Allah melakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya malakul maut, malaikat maut itu datang ke tempat kita itu satu hari minimal 2 kali. 2 kali. Tapi kita tidak melihat. Tidak melihat kita dengan malaikat. Tidak bisa melihat malaikat. Kenapa?
tidak akan mampu. Tidak akan mampu kita melihat malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang sangat besar. Jadi dunia ini di tangan malaikat itu seperti baskom aja. Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk meninggal dunia juga dicopot lagi. Ini almarhum, masya Allah. Saya mendengar cerita dari kawan-kawan, ahlian cerita, masya Allah, almarhum ini lebih dari satu kali mengucapkan bahwa dia mau mati. Mana ada? Lebih dari satu kali mengucapkan bahwa dia mau. Artinya apa? Dia sudah terilhami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada orang cinta untuk bertemu dengannya, maka Allah cinta untuk bertemu dengannya. Ini bukan hasil saya yang ngomong, yang sampaikanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa cinta bertemu Allah, maka Allah cinta bertemu dia. Artinya almarhum sudah pasrah, almarhum sudah menerima. Mudah-mudahan ini tanda-tanda almarhum husnul khotimah. Jadi malaikat itu datang ke rumah setiap orang satu hari 2 kali. Memang tidak terlihat oleh kita. Kenapa? Tidak mampu kita. Kenapa? Malaikat itu punya sayap. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Fatir. Alhamdulillahi fatirus samawati wal ardh. Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatirus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Ja'ilul malaikah, dan menjadikan malaikat uli ajniha, memiliki sayap-sayap. Masna, dari mulai 2 sayap, 3 sampai ratusan. Satu sayap itu ukurannya dari ujung timur dunia sampai ujung timur barat dunia. Itu satu sayap. Enggak akan manusia itu mampu melihat malaikat. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Siapa? Yaitu misanannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, yang bernama Abdullah ibnu Abbas, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat melihat malaikat langsung. Setelah itu matanya buta. Malaikat itu datang setiap hari. Kalau bapak ibu ingin bukti, cobalah piara ayam jago. Piara ayam itu pada waktu tertentu ayam itu akan berperut. Kenapa? Dia melihat manusia tidak bisa. Tapi yang namanya hewan, yang namanya yaitu ayam jago, itu dia bisa melihat malaikat. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hewan itu tahu tentang siksa kubur. Tahu siksa kubur. Kenapa manusia tidak bisa tahu? Kalau manusia tahu, gak akan bisa tahu. Gak akan. Jadi kematian itu adalah nasihat buat kita. Nasihat buat kita yang kita hidup di dunia ini. Allah ciptakan kita ini untuk selamanya. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima,
Beliau mengatakan ayuhan nas innamu khuliqtum lil abad wal baqa walakinnakum tantaqiluna min dari ila ukhra. Wahai manusia, sungguh kalian telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, tetapi kalian berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Dari mulai alam rahim ke alam dunia, kemudian ke alam barzakh. Kematian ini menjadi nasihat buat kita, termasuk wafatnya almarhum nasihat buat kita. Kami sebagai sahabat almarhum rata-rata sudah berusia lebih 60. Betul? Setelah itu berapa? 50. Jadi yang satu periode 60 berapa? Ya? 65. Seumur dengan saya. Jadi kami sahabat daripada almarhum rata-rata lebih 6. Orang kalau sudah masuk usia 60, orang mukmin kalau sudah usia 60 itu diberi Allah Subhanahu wa taala, karunia oleh Allah apa? Kembali kepada Allah. Jadi saya Ustazullah udah gak boleh lagu-lagu lagi. Gak boleh lagu-lagu. Iya. Ya. Allah telah menganugerahkan. Kalau kalian nanti kalian kesibuk kita pulang ke konten. Jadi apalagi bagi kami ini, saya lakukan ini nasihat buat ya. Saya mendengar almarhum sebelum wafat mengatakan kepada teman-temannya akan meninggal, akan orang kalau sudah masuk 60 tahun, orang muslim dalam 60 tahun, yarzuquhullahul inabata fima yuhib. Allah anugerahkan kepada dia yang bersangkutan kesadaran untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena apa? Sudah memasuki masa yang dikatakan oleh Nabi yatarawah ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. Wa qalla man yatajawwazu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui dan melebihi 70 tahun. Kalau sudah lebih 70 tahun, kata Nabi Muhammad, yuhibbuhu ahlus sama, dicintai oleh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat. Jadi kalau bapak-bapaknya dan sudah usia 70 tahun, berarti sudah dicintai oleh penghuni langit. Kalau masuk 80 tahun, sudah masuk 80 tahun, 80 tahun lebih, maka yang ditulis hanya kebaikannya, keburukannya tidak ditulis. Jadi kalau ada bapak dan atau ibu yang sudah masuk usia 70 tahun, apalagi 80 tahun, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, ada satu pekan yang lalu, saya berkunjung ke rumah salah seorang alumni Gontor tertua. Dia selesai di Gontor tahun 64. 64. Jadi dia masuk Gontor tahun 68. Yaitu Bapak Kiai Haji Sanusi Azhari. Ayahnya aslinya orang Pasar Minggu, ibunya orang Bogor. Sekarang tinggal beliau itu di Pakentongan dengan akibat dengan Kiai Pala. Saya datang kepada beliau, saya katakan, Kiai, saya sengaja datang kepada antum minta didoakan, karena antum Allah telah beri keistimewaan.
yaitu keistimewaan usia lebih 80 tahun. Usia beliau 82 tahun. Dan beliau ini seorang guru yang sangat istiqomah. Saya cerita karena beliau nggak ada di sini. Kalau beliau ada di sini, saya akan tidak akan menceritakan kebaikan beliau. Khawatir nanti saya terganggu keikhlasan saya. Dianggap saya mencari muka atau apa. Karena beliau tidak ada di sini, saya ceritakan bahwa beliau seorang yang istiqomah dalam mengajar. Karena pesan ayahnya, Mama Haji Azhari, Kiai Haji Azhari berpesan kepada beliau 3. Beliau itu berpesan. Beliau itu supaya mengajar dari pesan 3. Pertama, jangan cengeng. Artinya jangan karena sakit sedikit jadi halangan untuk nggak mengajar. Sampai ayahnya bilang kalau perlu lo mati di mimbar. Dan beliau sudah 3 kali jatuh di mimbar. 3 kali. Yang kedua, jangan mengharap amplop. Jangan mengharap amplop. Amplop berapa? Duitnya. Buat beras. Duitnya. Amplopnya buat tahu. Yang ketiga, ini pesan dari beliau. Jadi beliau begitu istiqomahnya. Yang ketiga, beliau dipesan oleh ayahnya, ya, dia katakan, apapun keadaan, ini bahasanya bahasa Betawi, berpesan kepada anaknya, kalau orang pesan itu, apapun keadaan lu tetap lu ngajak. 3 pesan ini yang dia pegang. Nah, beliau sekarang sudah usia 82 tahun. Doakan mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Rasulullah. Amin. Jadi kematian ini merupakan masalah. Usia 60 tahun Allah anugerahkan, yaitu taubat, kembali kepada Allah. Usia 70 tahun Allah berikan kepadanya satu kelebihan, yaitu dicintai oleh penghuni. Kalau orang sudah dicintai oleh penghuni langit, artinya dicintai oleh malaikat. Kalau orang dicintai oleh malaikat, dia dapat 3. Dapat 3. Kalau dia sakit, kalau dia gaib dari kebaikan, dicari oleh malaikat. Dan orang baik yang biasa ke masjid ini, ya, karena dia sudah dicintai oleh malaikat, ketika dia absen dari masjid, dicari itu malaikat. Kemana orang? Yang kedua, kalau dia sakit, dijenguk oleh malaikat. Dan yang ketiga, kalau dia punya hajat, dibantu oleh malaikat. Dan malaikat syafaatnya, bantuannya, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Jangankan maksiat, minum saja enggak. Malaikat enggak kenal minuman pil, enggak kenal. Enggak makan malaikat. Enggak kenal yang namanya lemper, yang namanya jabalan itu, BPP. Malaikat tidak ada melaksanakan yang mubah, tidak ada, dan juga tidak tidur. Apa yang mereka kerjakan? Bertasbih, tidak capek-capeknya. Berapa jumlah mereka? Banyak, tidak terhitung. Mereka berdiri dengan rapi, bersab-sab itu di langit. Kalau mereka ditugaskan ke bumi, mereka sebelum turun ke bumi itu, ke dunia, mereka itu berihram dulu. Di mana berihramnya? Di bawah arsy. Kemudian dia turun ke dunia, pertama kali turunnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tawaf 14 hari terus-terusan non-stop itu.
Makanya tempat paling mustajab itu adalah di tempat taubat. Karena di tempat itu terus-terusan ada malaikat yang taubat. Malaikat datang, malaikat maut itu datang ke rumah setiap orang setiap hari minimal 2 kali. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita disuruh istiqomah kebaikan. Supaya apa? Supaya ketika kita meninggal itu ketika kita meninggal dalam keadaan iman. Orang yang meninggal dalam keadaan iman itulah orang yang dijuluki mendapatkan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kata ulama mendefinisikan husnul khatimah al-mautu alal imani al-mujibi lil khuludi fil iman. Mati dalam keadaan iman yang menjadi penyebab kekal abadi di surga. Mudah-mudahan kita masuk ini. Dan husnul khatimah itu tidak ujuk-ujuk, tergantung kebiasaan seseorang. Tergantung kebiasaan seseorang. Makanya kita disuruh istiqomah. Istiqomah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam ini malam Jumat. Di antara amal yang disunahkan malam Jumat banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau malam Jumat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja dibahas, tapi didengar langsung oleh Nabi kita Muhammad. Ini hari penuh dengan bonus. Saya sempat sampaikan, tapi ada yang saya perlu yang saya sampaikan waktu Sabtu yang lalu itu di depan jenazah almarhum. Yang saya katakan hari Jumat itu dikatakan Yaumul Masih, hari bonus. Jadi keutamaan Jumat dari mulai tadi ba'da asar hari Kamis terus berlangsung malam Jumat, hari Jumat sampai malam Sabtu, sampai menjelang matahari terbit Sabtu pagi. Maka dikatakan hari Jumat itu Yaumul Masih. Perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi. Sholat subuhnya hari Jumat jangan absen dari masjid. Bapak-bapak, di masjid apa namanya? Ayolah, kalau subuh berapa sholat sini? 2-3. 2 sampai 3, bukan 3 kurang 2. Insya Allah. Sholat yang paling afdal adalah sholat subuh pada hari Jumat berjamaah, dan disitulah disunahkan untuk membaca rakaat pertama surat As-Sajdah. Rakaat kedua membaca suratul Al-Insan. Kenapa? Karena di dalam surat itu penjelasan tentang hari kiamat. Supaya kita sadar, supaya kita ternasihati. Kenapa? Karena kiamat itu terjadinya hari Jumat. Jumat berapa? Kiamat itu terjadinya hari Jumat. Hari Jumat subuh kita disunahkan baca rakaat pertama surah As-Sajdah. Rakaat kedua baca surah Al-Insan. Pada sholat Jumat, rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la. Rakaat kedua disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Itu sabbih isma rabbika a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Pada rakaat kedua yaitu hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kenapa? Dua surat itu penjelasan tentang
dan akan kiamat. Makanya kita ini diperintahkan untuk istiqomah. Istiqomah. Jadi seseorang meninggal itu tergantung bagaimana kebiasaan. Kebiasaan kita diperintahkan untuk istiqomah dalam kebaikan. Agar apa? Agar ketika maut datang kita mendapatkan husnul khotimah, mati bawa iman. Dulu ada tetangga saya di Bogor, orang tua. Dia meninggal usianya lebih 90 tahun. Usianya lebih 90 tahun. Kalau minta doa tidak macam-macam. Apa dia minta? Doakan saya mati bawa iman. Mati bawa iman. Karena kita ini hidup, iman hati kita ini dibulak-balikan, termasuk ketika kita tidur malam hari. Ketika kita tidur malam hari, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan seseorang ketika tidur ditemani oleh malaikat, ada kemungkinan dia tidur ditemani oleh syaitan. Tergantung bagaimana dia menjelang tidur. Maka kita disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur untuk bersuci, sebelum tidur untuk berzikir, sebelum tidur untuk berwitir, karena tidur itu adalah semi mati. Tidur itu dikatakan oleh para ulama al-mautatus sughra. Itu mati yang kecil. Al-mautatus sughra. Kalau al-mautatul kubra itu mati yang selama-lamanya meninggalkan dunia. Makanya ketika sebelum tidur kita apa? Yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amin. Dan ketika kita bangun apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mati itu tidak tahu. Maka sebelum tidur kita bertobat, sebelum tidur kita beristighfar. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa seseorang yang sebelum tidur dia beristighfar dengan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah ampuni semua dosanya, walaupun dia pernah lari dari medan jihad. Lari atau berlari dari medan jihad termasuk dosa besar. Bagi orang mukmin, orang muslim yang sebelum tidur dia beristighfar dengan istighfar yang tadi itu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, semua dosanya dibersihkan. Dan bersihkan hati dari perasaan-perasaan tidak baik. Seorang sahabat Rasulullah SAW mendapatkan berita gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tala'a alaikum rajulun min ahlil jannah." Muncul kepada kalian, di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga. Para sahabat yang hadir dalam majelis tersebut menoleh. Ternyata ada seseorang yang baru masuk masjid, masih basah anggota tubuhnya yang dibasuh dengan air wudhu, dan tangan kirinya nenteng sendal. Duduk. Hari kedua terjadi kejadian yang sama. Rasulullah mengucapkan kata-kata yang sama. Tala'a alaikum rajulun min ahlil jannah. Muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat menoleh lagi, ternyata orangnya itu juga. Sampai hari ketiga, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW penasaran.
dan mendatangi orang tersebut di rumahnya dengan dia mencari-cari alasan, wahai saudaraku, aku sedang ada permasalahan di rumah tanggaku, aku ingin menginap di tempat Anda. Apakah diperbolehkan? Silakan. Maka orang yang menginap itu dia tidak tidur, tapi dia perhatikan apa yang dilakukan oleh sahibul bait, oleh tuan rumah. Kata orang yang menginap itu, orang itu ternyata biasa-biasa aja, nggak ada amalannya yang istimewa. Cuma kalau dia terbangun, kalau orang Jakarta bilang mendusin, dia terbangun, dia berzikir. Kita kalau tidur terbangun itu berzikir kepada Allah, bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, kemudian beristighfar. Dia hanya begitu aja sampai 3 hari itu diperhatikan. Ya, batasnya orang bertamu 3 hari. Maka setelah 3 hari 3 malam dia menginap, akhirnya orang yang menginap itu terus terang, wahai saudaraku, sebetulnya aku tidak ada masalah di rumah tangga. Hanya aku penasaran, engkau telah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sebagai ahlul jannah. Apa amal yang engkau lakukan, amal Islam? Orang itu karena dia menjaga keikhlasannya, dia tidak mau ngomong, dia tidak mau menceritakan. Akhirnya tamu tadi itu melangkah untuk pulang, tapi tuan rumah itu tidak tega, dipanggil lagi. Silakan, saudaraku, mari sebentar. Lalu dia katakan, aku tidak punya amalan yang istimewa. Hanya saja aku kalau akan tidur, aku bersihkan hati ini dari rasa dendam, dari rasa benci, dari rasa sentimen kepada siapa. Hati yang bersih itulah yang menyebabkan dia mendapatkan jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Dan itu hendaknya kita terjemahkan di dalam sikap kita, termasuk terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kita mendoakannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang banyak mengingat kematian, dia diberi oleh Allah 3. Diberi oleh Allah 3. Pertama apa? Pertama, ta'jilut taubah, mempercepat taubat, menyegerakan taubat. Kita semua ini tidak bebas dari kesalahan, tidak bebas dari dosa. Kita masing-masing punya kesalahan. Kalaulah kesalahan ini ada baunya, orang tidak ada satupun yang bisa membuka itu. Semua orang tutup itu. Kalau semua kesalahan seseorang itu ditampakkan oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat kepala. Allah menutupi aib-aib kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik semua anak Adam, semua anak cucu Adam bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita yang lemah, jangankan kita yang banyak dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang sehari semalam beristighfar kepada Allah. Dalam satu riwayat dikatakan 70 kali, dalam riwayat lain dikatakan berapa kali? 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian, Allah berikan kepadanya, yaitu qanaatul qalb, rasa cukup, rasa puas pada hatinya, rasa puas pada hatinya.
4 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini doa diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lazimkan. Apa kita minta kepada Allah? Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertama apa? Al-huda, petunjuk yang kita minta. Dan itu tidak kurang dari 17 kali kita minta kepada Allah. Itu paling minim. Dengan kita melaksanakan sholat fardu 17 rakaat, setiap rakaat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua takwa. Takwa kita minta diberikan nikmat takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adanya di hati. Takwa itu adanya di dalam hati kita. Artinya apa? Kita ini di dunia supaya yang kita ucapkan dengan hati-hati. Kerjaan kita, langkah kita hati-hati. Lihatlah apakah ucapan itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Pekerjaan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah atau tidak. Langkah yang kita lakukan diridhoi oleh Allah atau tidak. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita minta kepada Allah di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afaf, jaga, yaitu jaga harga diri kita, kemuliaan diri kita. Jaga kemuliaan diri kita. Jangan kita menjatuhkan dan merendahkan diri kita sendiri. Setiap orang itu mempunyai harga diri. Dan apa? Kesucian diri. Kesucian diri. Seseorang kesucian dirinya akan terjaga manakala dia itu berhati-hati di dalam amal dan perbuatan. Yang keempat yaitu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ghina, rasa cukup, puas hati. Dengan apa? Allahumma aghnina bi halalika an haram. Ya Allah, berilah kepada kami kecukupan dengan yang halal sehingga kami tidak mengambil yang haram. Dalam semua hal, materi ataupun non materi yang kita minta dicukupkan dengan yang halal. Aghnina bi halalika an haram wa bi ta'atika an maksiatik. Dan berilah kami kecukupan dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah, sehingga kami tidak melanggar dan tidak bermaksud kepada. Wa bi fadlika amman sila. Kita minta kepada Allah. Rasulullah mendoktrin, Rasulullah mentaudi, Rasulullah mengarahkan salah seorang sahabat yaitu Abdullah Umar, dikatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Tidak minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu ingat dengan kematian, dia akan diberi rasa kecukupan pada Allah. Yang terakhir yaitu orang yang banyak mengingat kematian akan diberi semangat beribadah. Semangat beribadah terutama adalah sholat. Ruhnya sholat, intinya sholat, ruhnya sholat ada pada khusyuk. Dan khusyuk adalah salah satu di antaranya yang diangkat oleh Allah di permukaan. Tidak mudah untuk khusyuk itu. Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, maksimal kehusuan diberikan kepada kita hanya 50%. Setengah saja. Ada yang seperdua, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperlima, seperenam, dan minimal sepersepuluh. Maka diberi kata kunci oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza qumta ila sholati
Fasholli sholata muwaddi'in. Kalau kamu bangun dan berdiri untuk sholat, jadikanlah sholat itu sebagai sholat perpisahan. Tadi kita sholat maghrib, kita sholat isya, kalau sholat isya itu seolah-olah sholat terpisah, karena besok kita tidak bisa menjamin apakah subuh masih ada kesempatan sholat atau tidak. Ada yang bisa menjamin? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya beruntung almarhum itu telah diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan meninggal. Itu luar biasa. Saya dulu punya guru, orang Jambi. Dia hafal Al-Quran. Dia itu selalu bilang sebelum wafat, dia menyebut dirinya itu makcik. Dia panggil saya menantu. Makcik ini mau mati, menantu ini mau mati. Cepat datang ke Jambi. Benar. Ketika menjelang dia wafat waktu itu malam Jumat, hari Rabu saya datang ke Jambi. Betul itu. Setelah 1 hari atau 2 hari setelah itu meninggal. Dan bapaknya dulu, yaitu Kiai Zahruddin Asahan. Kiai Zahruddin Asahan ini dari keluarga Marpaung, orang Asahan aslinya. Saya dulu sering ke Tanjung Balai, Medan sana. Kiai Zahruddin Asahan ini kawan dekat dan kawan, kalau orang Jakarta bilang kawan cantik. Sahabat kali Kiai Nur Ali, Ujung Harapan Bekasi. Ini sahabat yang sangat dekat. Dan beliau pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Ada yang dikatakan, saya pernah dikasihkan oleh almarhum Akhir saya, Siti Robiah. Nah, ayahnya guru saya itu yaitu Kiai Zahruddin Asahan. Begitu pula beliau itu sebelum wafat sudah ngomong dengan anak-anaknya. Ayahnya meninggal. Dan satu ilham yang diberikan kepada beliau, bahwa pertemuan terakhir antara beliau dengan Kiai Nur Ali di Jambi selama 3 hari 3 malam itu ngobrol. Namanya kawan dekat, ngobrol. Kemudian di akhir pertemuan itu ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Salah satu di antara kita wafat lebih dahulu, yang lain melakukan. Salah satu di antara kita wafat terlebih dahulu, yang lain ikut. Baru Kiai Nur Ali itu pulang. Tidak lama beliau meninggalkan Jambi, masih dalam perjalanan Kiai Zahruddin Asahan meninggal dan dia kembali ke Jambi untuk Allah memberi nikmat. Ini termasuk almarhum. Ini kebaikan almarhum. Sebelum meninggal dunia, dia sudah merasa bahwa dia akan mati.